Ini adalah modus-modus dari gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan segregatif atas nama agama. Ini adalah penundang-penundang agama yang sudah terjadi berabad-abad. Ini temuan yang Anda mohon temukan ya? Saya harus mengatakan faktanya seperti itu. Sama seperti yang terjadi di Sudan. Sudan ini karena terlalu memberi ruang kepada kelompok-kelompok ekstrim hingga akhirnya negara itu terbelah. Mau tahu ceritanya Sudan? Sudan ini berkenalan dengan kekerasan, Pak. Berkenalan dengan perang sipil, berkenalan dengan kudeta-kudeta ketika Sudan itu mengadopsi hukum syariah. Tahun 83 di bawah kepemimpinan Ja'far Numeiri. Ini yang harus kita ketahui. Ja'far Numeiri ini adalah penguasa lama yang berkuasa di Sudan dari sejak awal tahun 70-an. Tapi satu tujuannya adalah ketika dia ingin mengubah hukum syariah itu sebenarnya ingin mengamankan kekuasaannya. Banyak pengamat mengatakan Ja'far Numeiri ingin mengkonversi hukum kolonial di Sudan menjadi hukum syariah karena justru hukum syariah tidak menetapkan pemilihan pemimpin dan tidak menjabati masa jabatan pemimpin. Jadi ini untuk kepentingannya tetap kepentingan politik. Iya. Tapi yang terjadi 3 tahun kemudian dia dikudeta oleh suatu kelompok lain namanya Idris sehingga dia terjungkal dari kekuasaannya dan sejak saat itu di Sudan kudeta itu menjadi tradisi. Ini karena memang ini adalah persoalan-persoalan politik yang sebenarnya kadang-kadang kalau di negara kita di Indonesia disuarakan seolah-olah syariah ini adalah jaminan kemakmuran. Tidak juga. Belum tentu juga. Islah, bukankah sebagian pakar Islam selalu mengatakan bahwa Islam itu sebuah sistem yang total, yang tidak memiliki. Itu saya lawan sekali. Kita bicara sejarah. Di Islam sendiri punya sejarah yang nggak enak itu dimulai ketika Nabi Muhammad wafat. Jenazahnya belum dimakamkan, masih ada, belum dimakamkan. Artinya masih dalam hitungan hari. Kalau di dalam kitab sejarah Tarikhul Hulafa Imam Suyuti disebutkan yang baru 3 hari meninggal, belum dimakamkan. Itu orang Madinah sudah perang. Kaum Muhajirin dengan kaum Ansor itu sudah berhadapan-hadapan mau perang. Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar itu sudah menghunuskan pedang mau saling bunuh-bunuhan. Untuk apa? Hanya untuk berebut penggantinya Nabi setelah Nabi wafat. Ini kan persoalan politik. Lagi-lagi. Dan apa akhirnya yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar dijemput sedang merawat jenazahnya Nabi untuk meminta mendamaikan kelompok-kelompok yang bertarung ini. Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, Muhajirin dengan Ansor sudah berhadapan-hadapan ingin perang. Hingga akhirnya diputuskan Abu Bakar lah yang menjadi pengganti. Diambil jalan tengah. Bukan keduanya. Iya. Diambil jalan tengah, win-win solution. Mengapa Abu Bakar? Karena punya clue satu. Nabi Muhammad pernah memberikan semacam fatwa, wasiat. Nanti kalau saya meninggal, nanti yang menggantikan saya sebagai imam masjid itu nanti Abu Bakar. Tapi itu diartikan ketika itu, udahlah Abu Bakar saja daripada ini nggak selesai. Kalau kita nunjuk Umar, saat nanti akan tidak terima perang ini semua. Betul. Akhirnya ya sudah Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi. Dan kemudian apa yang terjadi? Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar. Hingga akhirnya dia pergi ke Suriah. Nanti di Suriah beberapa tahun kemudian Sa'ad bin Ubadah dibunuh oleh 2 anak panah ketika buang air kecil. Ini sejarah ini. Nah, ini adalah konflik paling awal di Madinah pasca Nabi wafat. Lalu setelah itu kita tahu Sayyidina Abu Bakar lengser karena meninggal, karena diracun. Sekali lagi karena diracun. Kita jarang mendengar itu, tapi semua kitab sejarah banyak mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini diracun. Kita membahas soal politik Madinah pasca kenabian, after the prophet era. Nah setelah itu Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, dibunuh juga oleh orang, katakanlah orang Majusi yang membunuh orang non-Islam, ya Mbak Sisi ya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Sayyidina Utsman dibunuh oleh anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Dia dibunuh oleh sesama orang Islam. Lalu setelah itu terjadi perang sesama orang Islam dalam perang Jamal. Nanti ada perang Siffin, ada perang Hurrah, perang Zab. Ini sesama orang Islam semua. Setelah itu Sayyidina Ali juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam.
Setelah itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibunuh juga. Artinya, ini apakah pada zaman itu punya sistem lain? Tidak ada. Sistem hukumnya syariah semua ini. Apakah itu menjamin kemakmuran? Ini mohon maaf, hanya Nabi Muhammad yang saya katakan menggunakan hukum syariah, tapi bisa memberikan kesejahteraan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di dalam sejarah dikatakan bahwa bahkan Nabi itu tidak pernah ada sejarah memberikan hukuman hudud kepada rakyat Madinah karena saking enaknya, toleran, kriminalitas itu hampir tidak ada. Artinya yang heavy street criminal gitu jaranglah muncul pada zaman itu, sehingga hukum itu betul-betul hampir tidak terpakai. Kenapa? Karena yang memposisikan sebagai pemimpin pada saat itu adalah Tuhan. Allah yang menunjuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri punya sifat maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Tapi pasca kenabian kan tidak ada lagi maksum-maksuman itu. Kembali kepada manusia biasa. Artinya begini, hukum syariah dikatakan sebagai jaminan kemakmuran. Buat saya belum tentu. Sayyidina Umar pernah mengampuni orang yang kelaparan karena mencuri onta. Kata Sayyidina Umar, hukum yang ketat itu hanya bisa diberlakukan apabila rakyatnya tidak kelaparan. Kalau rakyatnya masih ada orang yang lapar, hukum yang ketat, hukum syariah, hukum hudud tidak bisa diterapkan. Akan lebih menjerat. Nah, ini terjadi di Sudan, Bang Coki. Ketika Ja'far Numairi mengubah hukum Sudan itu menjadi hukum syariah dan menerapkan hukum hudud kepada pelanggar pidana, apa yang terjadi? Sudan menjadi penghasil pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, orang di luar masjid yang berderet tangannya buntung ngemis, itu orang Sudan semua hampir rata-rata. Orang-orang yang pernah nyolong dipotong tangannya sehingga orang itu menjadi tunakarya, dia ngemis. Supir truk, saya pernah baca kisahnya itu, bukunya saya waktu di Amerika saya baca, ada supir truk didakwa mencuri muatannya, dipotong tangannya, dia nggak bisa nyetir lagi. Dan akhirnya dia menjadi pengemis. Ini kan sebenarnya saya mengatakan bukan anti syariah. Syariah bisa diterapkan ketika kita melaksanakan ritual-ritual dan kehidupan beragama secara privat. Ketika kita berada dalam kehidupan bernegara, kita harus tunduk kepada hukum negara. Ketika kita wudhu, kita sholat, kita melaksanakan kehidupan beragama kita, ya kita tunduk kepada syariah sebagai orang Islam. Tapi ketika Anda keluar dari rumah menemukan lampu merah, ketika merah ya kita harus berhenti. Itu hukum negara. Kalau hijau ya baru jalan. Jangan kemudian atas nama syariah kita bablasin lampu merah yang sedang merah, kita bisa ditabrak mobil. Ini kan harus jelas ini. Saya sendiri selalu dengan tegas mengatakan, kalau ada yang mengatakan ideologi khilafah ini adalah ideologi dari Tuhan dan itu warisan Nabi Muhammad, saya menentang keras sekali. Ideologi politik apapun itu pasti buatan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk demokrasi. Dan kalau itu dibilang warisan Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan ideologi politik, suksesi saja tidak wariskan, apalagi ideologi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Saudara sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik dari pemaparan yang singkat, padat, dan lugas dari Gus Islah Bahrawi tentang bagaimana perjalanan hukum Islam ketika itu diformalisasi dalam sistem negara atau dalam konstitusi negara. Bagaimana Gus Islah Bahrawi itu menggambarkan kepada kita sebuah perjalanan sejarah yang telah dilalui dari peralihan kepemimpinan Islam dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, dan Utsman kepada Sayyidina Ali. Dengan sangat jelas dan tegas Gus Islah Bahrawi menyampaikan kepada kita semua sebuah pembelajaran yang cukup
kompleks, sebuah pembelajaran yang sangat dalam, sebuah teladan yang harus diinformasikan kepada publik Indonesia. Kenapa? Karena banyak di antara umat Islam yang hari ini masih dengan getol, begitu semangatnya, kemudian mengkampanyekan bahwa khilafah adalah sebuah sistem politik Islam yang diajarkan oleh Islam, bahwa khilafah adalah sebuah model kepemimpinan yang merupakan ajaran pokok Islam. Padahal sebagaimana sejarah telah memberikan gambaran kepada kita, Islam tidak mewariskan sebuah sistem politik yang baku, karena peralihan-peralihan itu memiliki perbedaan dan corak-corak tersendiri dalam pengangkatan kepemimpinan atau Amirul Mukminin dalam Islam, sejak masa sahabat hingga pada masa kerajaan-kerajaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga kepada kerajaan Turki Ottoman yang selalu dijadikan rujukan dan referensi oleh mereka-mereka yang selalu mengusung agenda khilafah Islamiyah. Gus Islah Bahrawi juga menyampaikan bagaimana negara Sudan ya, yang selama ini selalu juga dijadikan rujukan sebagai negara yang dianggap sukses untuk kemudian menerapkan negara Islam dan menjadikan syariat sebagai konstitusi utamanya. Gus Islah menggambarkan bagaimana perjalanan Sudan sejak lepas dari kolonialisasi Inggris pada tahun 1956, lalu kemudian membentuk negaranya sebagai negara merdeka, yang dalam perjalanannya mengalami sebuah pertentangan-pertentangan internal hingga terbentuk sebuah negara syariah di Sudan. Tetapi proses terbentuknya negara syariah itu telah menciptakan banyak problem-problem internal. Ya, salah satunya adalah terjadi perpecahan di antara Sudan itu sendiri. Secara sosiologis, ketika hukum syariah diterapkan di sana, ya satu hal bahwa sebutlah misalnya bagi siapa yang mencuri, maka hukum syariatnya itu harus potong tangan. Dan ketika itu diterapkan, seperti apa dampak sosiologis bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan ganjaran hukum potong tangan. Gus Islah Bahrawi menyampaikan dengan sangat lugas bagaimana warga-warga Sudan yang pernah terpidana mencuri lalu kemudian potong tangan itu mengalami sebuah peminggiran dalam kehidupan sosial, terpinggirkan karena tidak bisa lagi secara maksimal bekerja layaknya sebagai manusia normal pada umumnya, terjebak jatuh pada suasana kehidupan menjadi pengemis, peminta-minta dan sebagainya. Itu adalah sederet dari sekian banyak fenomena-fenomena sosiologis, fenomena-fenomena sosial daripada penerapan hukum Islam yang tidak utuh dan sempurna dalam implementasinya, banyak menimbulkan persoalan-persoalan sosial baru. Dan ini hal yang cukup menarik. Dan tentu dari pemaparan Gus Islah kita mendapatkan informasi ya bahwa hukum Islam yang selama ini diperjuangkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengasong khilafah Islamiyah, ya harusnya berpikir bahwa negara Indonesia hari ini adalah sebuah negara yang sudah menjalankan syariat Islam ala Indonesia, Khilafatul Indonesia, sebuah sistem yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Tidak ada orang yang kemudian dilarang untuk beribadah, tidak ada orang yang dilarang masuk masjid, tidak ada orang yang pernah dilarang sholat, demikian pula penganut agama lain tidak pernah dilarang untuk kemudian masuk di gereja, masuk di pura, dan sebagainya. Artinya bahwa inilah miniatur negara sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW
dalam sebuah piagam perjanjian Madinah, di mana perjanjian Madinah adalah sebuah kesepakatan dari penduduk Madinah pada waktu itu yang juga berbeda agama dan kepercayaan yang bisa hidup dan rukun bersama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.